الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا أيها الحاضرون المعتكفون رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاسمعوا قوله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم Sadaqallahul azim. Para hadirin, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ashabu Rasulillah, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu, ketika bersua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menanyakan kabar kondisi mereka. Kaifa akhbartum ashabi atau kaifa asbahtum ya ashabi. Sahabat-sahabat menjawab, ya Rasulullah, asbahna ala fitratil Islam, dengan memuji Allah, wahai Rasulullah, kami di pagi hari ini masih dalam keadaan beragama fitrah, agama Islam. Ada yang menjawab, asbahna mu'minan billah, kami pada hari ini, kata sahabat, masih dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat mengajarkan kepada kita nikmat yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung, bukan nikmat umur yang dipanjangkan. Tidak ada gunanya kita berlama-lama di dunia ini kalau kejahatan, kemaksiatan lebih banyak daripada kebaikan-kebaikan. Nikmat yang paling tinggi bukan nikmat pangkat dan jabatan. Tidak ada gunanya pangkat jabatan kalau kerjaannya membacking kejahatan dan menzolimi orang-orang yang lemah. Nikmat yang paling tinggi bukan nikmat harta. Kalau karena harta kita menjadi sombong dan meremehkan orang lain, maka nikmat yang paling tinggi dan paling harus kita syukuri adalah nikmat menjadi orang Islam. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jaga Islam itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang paling agung, yang paling tinggi, yang harus kita syukuri. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersalam kita kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Para hadirin sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Jumat yang penuh berkah ini, khatib membacakan satu hadis dari sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki sebuah kitab yang khusus hanya mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak saja. Tidak ada di dalamnya hukum, tidak ada di dalamnya berita-berita gaib dan lain sebagainya. Khusus
untuk akhlak dan adab. Maka Imam Al-Bukhari memberikan nama Al-Adabul Mufrad. Inilah kitab yang kita baca. Kita bacakan satu hadis dari kitab ini. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari membaca kitab hadis yang dikarang oleh ulama kita. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang mulia, Anil Bara ibn Azib radhiyallahu an. Dari sahabat Al-Bara ibn Azib, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, Ja'a a'rabiyun faqala, datanglah seorang Arab dari kampung, Arab Badui, Arab dari pedalaman, A'rabi. Kalau orang kota, Arab kota, bahasa Arabnya Arabiyun biduni hamzah. Tapi kalau pakai hamzah A'rabi, itu orang Arab dari kampung, dari pedalaman. Ini datang orang Arab dari kampung. Faqala, berkata, apa kata beliau? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Yang pertama pelajarannya ketika beliau bertemu dengan Rasulullah, beliau beradab, ta'adduban wa ikraman. Beliau tidak memanggil ya Muhammad, tidak. Beliau beradab kepada ulama, kepada Rasulullah. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah. Inilah yang harus kita jaga kepada anak-anak kita. Beradab, menghormati guru-gurunya, menghormati yang sudah tua, sehingga kita mendapatkan keselamatan. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, alimni, ajarkan kepadaku, kata Arab Badui ini, amalan, sebuah amalan, yudkhilunil jannata, dengan amalan tersebut saya bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, ketika orang Arab Badui ini bertemu Rasulullah, dia tidak minta dukungan, dia tidak minta harta yang banyak, dia tidak minta pangkat dan lain sebagainya. Berbeda dengan orang sekarang ini yang tidak beradab. Ketika bertemu dengan ulama, mereka menanyakan hal-hal yang bersifat politik, mereka menanyakan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka ini jangan sampai kita ikuti. Maka ketika bertemu dengan ulama, kita menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ukhrawi, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, dan kita meminta doa keberkahan dari ulama yang kita kunjungi tersebut. Maka beliau mengatakan, ajarkan kepadaku sebuah amalan, wahai Rasulullah, dengan amalan tersebut saya bisa masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, la in kunta aksartal hutbata laqad a'radtal mas'alata, yang artinya pertanyaan engkau ini pendek, singkat, padat dan lugas. Namun kalau dijelaskan, penjabarannya itu sangatlah luas dan panjang. Artinya Rasulullah mengapresiasi, Rasulullah memuji pertanyaan yang berkualitas ini. Walaupun pertanyaannya pendek, namun bermanfaat, berfaedah. Sampai-sampai pertanyaan ini masih kita ulang di siang Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Maka kata Rasulullah, amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga yang pertama adalah a'tikin nasamata wa fakkir raqabata. Yang pertama, engkau memerdekakan budak. Yang kedua, engkau membebaskan budak. Au laisata wahidan. Orang Arab Badui tadi karena paham bahasa Arab, beliau berkata, bukankah itu sama ya Rasulullah? Tidak ada bedanya. Kata Rasulullah, la, itu beda. Yang pertama, itqun nasamati an ta'tiqan nasamata wa fakkur raqabati an tu'ina ala raqabah. Yang pertama, kata Rasulullah, engkau memerdekakan budak dari kantongmu 100% sendiri. Maka kalau kita sesuaikan relevansinya dengan zaman sekarang ini, budak sudah tidak ada. Maka ketika ada masjid, ada musalla, ada lembaga-lembaga pendidikan, ada panti asuhan, ada kegiatan-kegiatan masyarakat, setelah diumumkan biayanya 100 juta, maka angkat tanganlah satu orang yang paling kaya di daerah kita, di wilayah kita. Dia berkata, saya sendiri yang membayarkan 100 juta tersebut. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang pertama, amalan yang bisa memasukkan engkau ke dalam surga, engkau berinfak
engkau bersedekah, engkau berkurban, itu 100% dari kantongmu, dari sakumu sendiri, tidak ada bantuan dari orang lain. Ini adalah amalan orang-orang kaya. Kalau ingin masuk surga, maka beramallah seperti ini. Yang kedua, yaitu antu'ina wa faqur raqabati, antu'ina ala raqabah. Yang kedua, ibarat pepatah, kalau tidak bisa penuh ke atas, minimal penuh ke bawah. Kalau tidak bisa 100%, minimal di bawah 100%, 50%, 70%, bahkan 10%, 5% pun kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Ketika diumumkan berapa biaya lembaga pendidikan, berapa biaya pembangunan musola, disebutkan 100 juta. Yang satu membayar menjamin 5 juta, yang lain 10 juta, yang lainnya lagi 50 juta. Inilah yang kedua yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Kalau ingin masuk surga, maka urunan patungan dalam membela menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, kalau engkau tidak mampu, kata Rasulullah, yang ketiga, wal manihatur ragub, engkau meminjamkan hewan ternakmu kepada saudaramu, tetanggamu, kerabatmu yang memerlukan usaha tersebut. Sekarang di zaman Rasulullah, hewan yang sangat bernilai tinggi ada dua. Yang pertama yaitu onta. Dari seekor onta yang dipinjamkan, maka dari onta ini bisa dipakai untuk alat transportasi. Dari onta yang dipinjamkan beranak pinak, maka bisa dijual, dikonsumsi. Dari onta memiliki susu juga bisa untuk dikonsumsi dan dijual. Ini onta komoditas yang sangat mahal, berharga di zaman itu untuk dipinjamkan sehingga bermanfaat bagi orang. Yang kedua itu domba. Dari domba yang dipinjamkan kepada saudaranya di zaman Rasulullah, memiliki bulu, bulunya bisa dijadikan mantel, selimut, pakaian dan lain sebagainya. Dari domba yang dipinjamkan memiliki susu juga bisa untuk dijual, dikonsumsi. Memiliki daging juga bisa dikonsumsi dan dijual. Maka dua hewan ini sangatlah bermanfaat, berfaedah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, apakah di zaman sekarang kita harus bersusah payah mencari kambing, mencari sapi, kerbau dan lain sebagainya? Jawabannya tidak. Kita sesuaikan dengan konteks zaman sekarang ini. Apa yang diperlukan usaha oleh keluarga kita, tetangga kita yang memerlukan usaha tersebut, yang sangat dipentingkan oleh orang sekarang ini pinjaman modal. Kita pinjamkan modal kepadanya, kita pinjamkan tempat usaha kepadanya, kita pinjamkan gerobak kepadanya, kita pinjamkan motor kepadanya, kita pinjamkan mobil kepadanya. Ketika orang-orang kaya banyak duitnya, namun dia terbatas pergerakannya karena dia sedikit memiliki kegiatan dan sedikit ilmunya, maka dia membantu saudara-saudaranya, maka dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga ini, duitnya tidak habis, namun orang mendapatkan manfaat dari apa yang dipinjamkan. Maka dalam hal seperti ini pun orang-orang yang meminjamkan hartanya kepada saudaranya bisa membuat dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kata Rasulullah, kalau kamu juga tidak bisa melakukan itu, wal fai'u ala zirwahimi, engkau memberi makan, membantu orang-orang yang memiliki hubungan rahim denganmu. Maka dalam Islam kita tidak boleh subur di luar sana namun tandus di dalam. Tidak boleh kita dikenal baik oleh orang di luar sana, tapi dengan ibu dan bapak kita, keluarga kita, kita bermusuhan. Maka mulai dari keluarga dulu. Maka kewajiban kita membantu keluarga kita, kerabat kita. Ketika kita membantu kerabat kita yang memerlukan makanan, biaya sekolah dan lain sebagainya, kita mendapatkan dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, pahala berimpak dan sebagainya. Dan yang kedua pahala menjalin tali silaturahim. Yang ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau hanya kita berikan kepada orang yang jauh nun di sana atau orang-orang meminta di jalan raya. Selanjutnya Rasulullah melanjutkan kembali, fa illam tutik, kalau kamu juga tidak mampu melakukan itu, fa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Kata Rasulullah, ajaklah orang kepada kebaikan-kebaikan dan
cegahlah orang daripada kemungkaran-kemungkaran. Ini tidak perlu biaya. Yang diperlukan hanya suara, yang diperlukan adalah kesungguhan. Sebagaimana kita ingin masuk surga, maka kita juga ingin keluarga-keluarga kita, orang-orang dekat kita juga masuk surga. Ketika kita diajak ngopi, ketika kita bertamu, berkunjung ke rumah saudara kita, kita biasanya membawa oleh-oleh, membawa buah-buahan, kue dan lain sebagainya, itu bagus. Namun ketika kita bertamu, berkunjung ke rumah saudara kita, maka selipkan jugalah nasihat-nasihat yang terbaik, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saudara kita jarang solat, kita nasihatkan tentang pentingnya solat. Kalau saudara kita masih jatuh kepada dalam lubang riba, maka kita ingatkan riba itu tidak ada keberkahannya. Kalau saudara kita masih melakukan kemaksiatan, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Inilah nasihat oleh-oleh yang abadi. Kalau kita bawa kue itu akan habis, masuk ke perut dan pergi ke toilet. Namun ketika kita memberikan nasihat, beramar ma'ruf nahi mungkar, nanti kalau dia tersesat, maka dia kembali kepada jalan Allah, kita mendapatkan pahala jariah. Terakhir kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, kalau kamu juga tidak mampu melakukan itu, minimal terakhir, faqub lisanaka illa min khairin, kamu jaga lidahmu kecuali hanya mengucapkan yang baik-baik saja. Ini tidak perlu biaya, tidak perlu ini dan itu, hanya perlu niat dan kesungguhan. Maka ketika kita menjaga lidah kita saja, insya Allah Allah memudahkan kita masuk kepada surganya. Maka hadis ini yang kita baca pada siang hari ini mengakomodasi semuanya, bahwa surga tidak hanya milik orang-orang kaya. Orang kaya masuk surga bisa dengan berimpak 100% atau di bawah itu, atau meminjamkan hartanya. Di bawah itu lagi dia menjamin keluarganya, atau orang lain beramar ma'ruf nahi mungkar. Orang-orang miskin pun bisa masuk ke dalam surga dengan cara apa? Dia tidak pernah suudzon kepada Allah, dia selalu beristighfar kepada Allah, dia menjaga lidahnya dari meminta-minta, merendahkan diri di hadapan orang lain. Maka dengan ini pun orang-orang fakir dan miskin akan mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi tersebut. Maka ini kembali kepada diri kita masing-masing. Kalau kita ingin masuk surga, marilah kita bersungguh-sungguh beramal sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum, semaksimal mungkin, dan kita beramal dengan kondisi kita masing-masing. Insya-Allah ketika kita punya azam, maka disitulah Allah akan memberikan jalan keluar dari hidup dan kehidupan kita. Demikianlah yang dapat khatib sampaikan pada Jumat yang penuh rahmat dan berkah Allah ini. Satu hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Semoga Allah memberkahi pertemuan kita. Fa'tabiru ya ulil abasar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك أسعد العرب والعجب وإمام طيبة والحرب وترجمان لسان الأحوال القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاسمعوا قوله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان وزمان اللهم انصرهم وثبت أقدامهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقم الصلاة